Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Via. Aku Sarah. Saya Tika. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kualifikasi media pembelajaran berbasis teknologi. Itu apa aja? Nah, yang pertama yaitu adalah media audio. Apa itu media audio? Jadi, media audio itu merupakan media yang di dalamnya itu menyampaikan sebuah unsur-unsur lambang-lambang auditif, yang mana media audio ini untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, dalam media audio sendiri itu ada media audio verbal, yaitu berupa dalam bentuk kata-kata atau bahasa asing, bahasa lain. Kemudian ada juga media audio berbentuk non-verbal. Nah, media audio dalam pengaplikasian pembelajarannya ini dia bersifat sangat praktis dan sangat efisien, yakni mudah dipraktekkan kepada siswa karena materi pembelajaran melalui media audio ini disesuaikan dengan tingkatan siswa. Dalam manfaatnya sendiri, media audio ini dapat membantu anak dan pendidik itu memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, manfaat media tersebut dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar serta ketertarikan anak terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Nah, contoh dari media pembelajaran berbasis audio itu apa sih? Nah, contoh dari media audio pembelajaran itu apa sih? Nah, contohnya yaitu adalah seperti mendongeng atau mendongeng. Nah, dari mendongeng itu anak kan di situ kan anak bakal berimajinasi ya. Kan kita juga pernah lah, kita di masa kecil kita tuh kayak kita tuh merasakan pas guru kita atau orang terdekat kita bercerita, contohnya tentang Malin Kundang. Nah, di dalam situ kan Malin Kundang itu diceritakan bahwa Malin Kundang itu merupakan dulunya yaitu anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat menghormati ibunya. Nah, akhirnya ketika dia itu beranjak sudah dewasa, dia itu merasa ingin merubah nasib, yaitu ingin mengangkat derajat ibunya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ketika Malin Kundang sukses, dia melupakan ibunya dan dia bersikap durhaka kepada ibunya. Dia tidak mau mengakui ibunya. Nah, dari situ kan nanti ketika bercerita tentang mendongeng seperti ini, tentang cerita Malin Kundang itu seperti ini. Nah, di situ anak itu juga bakal berimajinasi. Oh, ternyata tuh Malin Kundang tuh dulu kayak gini gambarannya. Terus dia kok jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi itu juga salah satu manfaat dari media audio. Nah, itu tadi yaitu mengenai pembahasan tentang media audio yang bisa diterapkan oleh pengajar atau pendidik untuk diterapkan oleh para pendidik guna membuat relasi berbeda di dalam kelas. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang media visual yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media visual. Media visual itu merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam belajar dan bisa dinikmati oleh panca indera mata. Media visual ini memegang peran yang tinggi dan bisa mempercepat pemahaman dan memperkuat ingatan. Jenis media visual menampilkan materinya dengan proyeksi atau proyektor. Media visual ini berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat memudahkan untuk dicerna dan diingat jika
jika disajikan dalam bentuk visual. Visual ini jenis visual pembelajaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Contoh media visual diam adalah foto, ilustrasi, gambar pilihan atau potongan gambar, terus film bingkai, film rangkai, terus diagram, poster dan lain-lain. Kalau contoh media visual gerak itu gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film, bisu dan sebagainya. Selanjutnya ialah materi tentang audiovisual yang akan dijelaskan oleh Mbak Sarah. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media audiovisual juga merupakan salah satu sarana alternatif dalam melakukan proses pembelajaran berbasis teknologi. Audiovisual pembelajaran ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, dikarenakan memiliki beberapa aspek, ya antara lain yang pertama yakni audiovisual ini mudah dikemas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, audiovisual ini lebih menarik untuk pembelajaran karena diedit atau diperbaiki setiap saat semenarik mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi komputer diharapkan bahwa audiovisual ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lebih menarik, termasuk visualisasi materi bahan ajar, sehingga lebih menarik di kalangan anak usia dini. Melalui audiovisual, pembelajaran dapat lebih interaktif dan lebih memungkinkan, sehingga terjadinya two-way traffic dalam proses pembelajaran. Audiovisual ini contoh misalnya anak-anak melihat, mendengarkan, dan juga menirukan contoh gerakan senam. Baik, di sini dari materi di atas, kami kelompok 4 menyimpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis teknologi ini diterapkan atau digunakan di era sekarang atau pada zaman sekarang ini disarankan menggunakan game basic e-learning. Nah, apa itu game basic e-learning? Game basic e-learning ini game yang dirancang, game yang didesain khusus untuk pembelajaran yang edukasional, game yang dirancang dengan kompleks, berisikan komponen pembelajaran yang sesuai dengan usia anak tersebut. Di dalam game ini berisikan aplikasi pembelajaran anak usia dini seperti pengenalan angka, terus alfabet, benda-benda, terus pengenalan dasar seperti alfabet, angka, terus nama-nama hewan, nama-nama buah, dan lain sebagainya. Baik, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.